Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Wita Azharah, M. Firmansyah, Rafizal Putra, Rahmi Zarifa Edvira, dan Ramadan akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah ERP, yaitu mengenai salah satu modul yang digunakan dalam Enterprise Resource Planning, yaitu modul Finance atau modul keuangan. Modul Finance merupakan salah satu modul ERP yang memungkinkan organisasi untuk menangani fungsi akuntansi dan manajemen keuangan dengan lebih baik. ERP Finance dapat memelihara catatan aku standar, menangani transaksi dan pelaporan biaya yang sering dikenal sebagai ERP Finance atau ERP Manajemen Keuangan. Lebih lanjut, ERP Finance ini juga dapat membantu analisis profitabilitas dan manajemen pendapatan. Fungsi modul Finance diantaranya adalah untuk mengatur semua akun yang berhubungan dengan masukan dan mengatur dampak dari masukan tersebut terhadap sistem secara keseluruhan. Kemudian juga untuk mencatat semua proses keuangan yang masuk dan mencatat bagaimana keuangan tersebut digunakan. Modul Finance seringkali menjadi komponen ERP pertama yang diterapkan dalam banyak organisasi. ERP Finance yang diintegrasikan dengan berbagai fungsi bisnis dimaksudkan untuk membantu kecepatan proses akuntansi, membantu memenuhi peraturan terkait persyaratan keuangan dan pelaporan, serta membantu mengukur dan memperbaiki kinerja organisasi. Dengan data keuangan yang terintegrasi akan memudahkan organisasi dalam mengukur dan meningkatkan kinerja perusahaan. Modul Finance memiliki beberapa submodul diantaranya yaitu yang pertama yaitu modul Financial Accounting, di mana modul ini membantu untuk mengklasifikasikan, menganalisis, meringkas, dan mencatat transaksi keuangan perusahaan. Tujuan utama dari Financial Accounting adalah untuk menunjukkan gambaran yang akurat dan adil dari urusan keuangan perusahaan. Bagian dari Financial Accounting diantaranya yaitu General Ledger, APAR, Special Ledger, dan Legal Consolidation. Bagian yang pertama dari Financial Accounting adalah General Ledger atau buku besar, yang merupakan kumpulan dari beberapa akun yang dipakai dalam perusahaan, dan akun tersebut harus disusun secara teratur sesuai dengan klasifikasi akun. GL adalah dasar dari seluruh sistem akuntansi. Modul General Ledger dalam ERP dapat membantu organisasi terkait manajemen keuangan, penganggaran, dan pemrosesan aktual. Selain itu, ERP General Ledger ini dapat diintegrasikan dengan akuntansi, pengadaan, dan manajemen arus kas. Yang termasuk dalam buku besar ini diantaranya yaitu yang pertama aset, yang merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti aset lancar yang berupa uang tunai yang cepat menjadi uang atau menjadi biaya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti kas, surat-surat berharga, piutang dagang, persediaan barang dagang. Kemudian ada investasi jangka panjang yang merupakan investasi perusahaan ke perusahaan lainnya seperti saham dan obligasi. Kemudian aset tetap, yakni aset perusahaan yang dapat dipakai lebih dari 1 tahun atau yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, contohnya tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Kemudian aset tak berwujud seperti aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik yang nampak. Contohnya hak paten dan merek dagang. Bagian kedua dari General Ledger yaitu hutang atau liabilities, yaitu hutang perusahaan ke pihak lain yang harus dibayar, yang terdiri dari hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek merupakan hutang kepada pihak lain yang pembayarannya kurang dari 1 tahun, seperti hutang dagang, yakni hutang tertulis tanpa perjanjian di atas wesel. Kemudian hutang wesel, yakni hutang tertulis dengan perjanjian di atas wesel. Kemudian biaya yang masih harus dibayar seperti gaji dan listrik, pendapatan diterima di muka seperti sewa dibayar di muka, bunga dibayar di muka. Kemudian hutang jangka panjang, yakni hutang kepada pihak lain yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti hutang hipotek, yakni hutang jangka panjang disertai dengan jaminan aktifat tetap tak bergerak. Kemudian hutang obligasi, yakni hutang jangka panjang yang disertai surat pengakuan hutang dengan membayar bunga setiap waktu. Kemudian ada kredit investasi kecil dan kredit ekuitas kerja permanen. Bagian ketiga dari General Ledger yaitu hak pemilik atau owner's equity, yaitu hak pemilik perusahaan yang ditanamkan dalam perusahaan. Yang keempat, pendapatan atau revenues, yang merupakan penghasilan yang diperoleh perusahaan selama satu periode akuntansi
yang terdiri dari pendapatan usaha dan pendapatan non-usaha. Kemudian, beban atau expense merupakan biaya yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi. Yang terdiri dari beban usaha, yakni beban usaha penghasilan pokok, dan beban usaha, yaitu beban bukan untuk penghasilan pokok. Bagian kedua dari submodul financial accounting adalah account payable atau akun hutang. Yang mana akun payable ini merupakan transaksi-transaksi yang menjadi dasar perusahaan untuk mengeluarkan uang. Biasanya akun-akun ini merupakan akun hasil pembelian yang juga disebabkan karena adanya uang muka. Jadi saat kita mencatat account payable, maka pada saat itu pula kita memiliki alasan untuk mengeluarkan uang. Yang kedua yaitu account receivable atau piutang uang, yakni catatan transaksi yang menjadi dasar kita menerima uang. Proses account receivable hanya terjadi saat kita mengeluarkan invoice. Jadi secara singkat bisa dikatakan bahwa account payable dikarenakan kita membeli dan account receivable dikarenakan kita menjual. Bagian keempat dari submodul financial accounting adalah special ledger atau buku besar khusus, yang merupakan transaksi yang secara logis milik akun dalam subbuku besar, tetapi tidak akan dimasukkan ke akun rekonsiliasi general ledger. Special ledger terdiri dari bill of exchange, yang digunakan untuk menangani persyaratan spesifik negara. Kemudian ada down payment yang menangani permintaan, tanda terima, dan uang muka. Bagian kelima yaitu legal consolidation atau konsolidasi hukum, yang merupakan proses keuangan dan memungkinkan untuk menunjukkan aset, posisi keuangan, dan pendapatan suatu kelompok, seolah-olah kelompok itu adalah perusahaan tunggal. Persyaratan legal consolidation tergantung pada peraturan hukum dan perpajakan di negara perusahaan induk. Submodul yang kedua yaitu monitoring and controlling atau pemantauan dan pengendalian, yang akan dijelaskan kepada Rafizal Putra. Kepada Rafizal Putra dipersilahkan. Pengendalian biaya pengeluaran, mengevaluasikan, mengontrol, dan memantau biaya pengeluaran tambahan. Tepat. Dengan adanya perencanaan pada pengeluaran tambahan, maka dapatnya ditetapkan standar yang untuk mengendalikan biaya untuk mengevaluasikan kegiatan internal. 1. Akuntansi elemen biaya, yakni merinci biaya dan pendapatan yang dikeluarkan dengan proses akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. 2. Akuntansi pusat biaya, yakni menentukan di mana biaya dikeluarkan dalam organisasi yang dibebankan pada sub bidang organisasi yang memiliki pengaruh paling besar. 3. Pusana internal, digunakan untuk memantau biaya pengeluaran tambahan untuk jangka bahan yang dikeluarkan dan melaksanakan pekerjaan untuk panjang dari bagian-bagian tertentu dari pengeluaran tambahan tersebut. 4. Penetapan biaya berbasis aktivitas transaksi dan lintas fungsional untuk keluaran kegiatan di mana beberapa pusat yang terlibat. B. Metode akuntansi biaya. 1. Metode penilaian biaya adalah akuntansi biaya aktual berdasarkan biaya penuh, biaya yang tidak dibagi menjadi biaya tetap dan proporsional. 2. Perhitungan pengeluaran tambahan. Sistem hanya menghitungkan biaya upah menggunakan tarif per jam yang tetap ditentukan dalam perencanaan pusat biaya. 3. Biaya standar statistis. Penetapan biaya standar membagi struktur pusat biaya menjadi faktor penyelesaian dan jenis aktivitas. 4. Biaya marginal. Metode ini membagikan biaya menjadi biaya tetap dan proporsional berdasarkan struktur pusat biaya dibagi menjadi jenis kegiatan, produk, costing, akuntisasi, biaya produk. Mengacu pada biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk, termasuk yang dapat dikonsumsi dan pengeluaran tambahan pabrik. Baiklah, terima kasih kepada Rafizal Putra. Selanjutnya, submodul ketiga dari modul finance yaitu investment management atau manajemen investasi yang akan dijelaskan oleh Rahmi Zarifa Edvira. Kepada Rahmi dipersilahkan.
Beberapa fasilitas dalam investment management adalah perencanaan dan anggaran investasi yang dapat dibuat mulai dari tingkat tertinggi, yang kemudian dapat diturunkan alokasi ke masing-masing departemen. Perencanaan dan pengelolaan distribusi modal, serta perencanaan dan perhitungan pengurangan nilai investasi berdasarkan ukuran tertentu. A. Investment planning atau perencanaan investasi, proses untuk mencocokkan tujuan dan sasaran keuangan dengan sumber daya keuangan. Fokus pada pengidentifikasi strategi investasi yang efektif sesuai dengan selera risiko dan tujuan keuangan investor. Terdapat ribuan investasi berbeda dan yang paling umum digunakan adalah uang tunai, ekuitas, obligasi, dan properti. Aspek penting dari investment planning adalah satu, pertumbuhan modal, biasanya fokus pada investasi jangka panjang, misalnya saham, reksadana, dan real estate. Dua, risiko. Banyak investasi berisiko menawarkan pengembalian yang lebih tinggi sehingga berharga bagi investor yang berani mengambil risiko tambahan. Konservatif, toleransi risiko rendah, terdiri atas sekitar 70% dari aset pendapatan seperti bunga tetap dan uang tunai. Yang kedua, seimbang, toleransi risiko rata-rata, penekanan yang sama pada aset pertumbuhan dan pendapatan. Ketiga, pertumbuhan toleransi risiko tinggi, terdiri dari hingga 80% investasi pertumbuhan seperti saham dan mata uang asing. Keempat, pertumbuhan tinggi atau agresif, toleransi risiko sangat tinggi, lebih dari 90% dana investasi pertumbuhan. B. Budgeting atau penganggaran, rencana yang disusun secara sistematis dan meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter, serta berlaku dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Yaitu top-down budgeting, yaitu cara penyusunan budget yang ditentukan oleh pimpinan tertinggi perusahaan dengan sedikit atau tanpa ada konsultasi dengan manajer tingkat bawah. Kelebihannya itu mempersingkat waktu penyusunan budget, kekurangannya tidak diperhitungkannya kebutuhan tiap-tiap bagian dengan tepat. Kedua, bottom-up budgeting, yaitu cara penyusunan budget yang disiapkan oleh pihak yang akan melaksanakan budget tersebut. Kelebihannya yaitu budget disusun berdasarkan bagian yang membutuhkan dana. Kekurangannya yaitu memakan waktu yang cukup lama. Baiklah, terima kasih kepada Rahmi. Selanjutnya, submodul yang keempat yaitu Treasury Management atau manajemen pembendaharaan. Akan dijelaskan oleh Ramadan. Kepada Ramadan, silakan. Baiklah, Treasury Management, manajemen perbendaharaan adalah seseorang atau kelompok yang ditempatkan dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab dan berfungsi untuk menjaga kondisi likuiditas perusahaan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan dan menjaga likuiditas jangka menengah dan membuat keputusan keuangan yang solid dengan investasi. Tugas manajemen pembendaharaan yang pertama adalah manajemen arus kas. Petugas dalam memonitor jumlah dan waktu arus kas yang masuk dan keluar juga komponen penting dalam manajemen arus kas. Mencakup konversi piutang menjadi uang tunai, pinjaman jangka pendek dan jangka menengah, penjualan aset atau disposisi, dan konversi utang menjadi pembayaran aktual. Manajemen risiko. Petugas dalam pengelolaan hubungan pemegang saham, mengelola risiko keuangan dan memastikan pembagian informasi keuangan. Yang ketiga, berbagi informasi, yakni untuk mendukung dan membantu departemen tersebut dalam hal pengambilan keputusan. Selanjutnya, cash management, manajemen uang tunai. Mengacu pada bidang keuangan yang luas yang melibatkan pengumpulan, penanganan, dan penggunaan uang tunai. Ini melibatkan penilaian likuiditas pasar, arus kas, dan investasi. Biasanya terdapat pada perusahaan perbankan.
dalam perbankan, cash management atau treasury management adalah istilah pemasaran untuk layanan tertentu yang terkait dengan arus kas yang ditawarkan terutama kepada pelanggan bisnis yang lebih besar. Kedua, market risk management. Manajemen risiko pasar, yakni risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. 4 faktor standar risiko pasar adalah risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang, dan risiko komoditas. Market risk management berguna untuk menganalisis dan mengukur risiko pasar. Yang kedua, kembangkan strategi untuk mengelola risiko pasar termasuk menetapkan selera risiko. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan, proses dan struktur organisasi yang sesuai yang mengaitkan kebijakan penetapan harga komoditas secara keseluruhan. Tujuan perusahaan untuk mendukung manajemen risiko pasar yang berkelanjutan. Ketiga, fund management, manajemen dana, yakni pengawasan dan penanganan arus kas lembaga keuangan. Fund management memastikan bahwa jadwal jatuh tempo deposito bertetapan dengan peminatan pinjaman. Untuk melakukan ini, manajer melihat liabilitas dan aset yang mempengaruhi kemampuan bank untuk mengeluarkan kredit. Terima kasih kepada Ramadan. Selanjutnya, submodul yang kelima yaitu Enterprise Controlling atau pengendalian perusahaan yang akan dijelaskan oleh M. Firmansyah. Kepada Firmansyah dipersilahkan. Execute Information System atau sistem informasi eksekutif, yakni manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Biasanya untuk dari sistem pendukung keputusan atau SPK. B. Cost Center atau pusat biaya, merupakan subunit atau departemen yang menangani biaya perusahaan. Fungsi utama dari cost center adalah untuk mengendalikan biaya perusahaan dan untuk mengurangi biaya yang tidak diinginkan, yang mungkin dikeluarkan oleh perusahaan, yang terbagi menjadi 1. Production Cost Center, membantu dalam proses produksi, kegunaannya membantu dalam memproses produk. Misalnya, kita dapat mengidentifikasi area perakitan sebagai pusat biaya produksi. 2. Service Cost Center, membantu menyediakan pendukung untuk memungkinkan pusat laba lainnya berfungsi baik. Contoh, sumber daya manusia membantu memungkinkan divisi penjualan menghasilkan lebih banyak keuntungan. C. Profit Center atau pusat keuntungan, yakni pusat yang menghasilkan pendapatan, laba, dan biaya, yang terdiri dari 1. Generate profit directly atau hasilkan laba secara langsung, membantu menghasilkan laba langsung dari aktivitas mereka. Misalnya, Departemen Penjualan langsung menjual produk ke pelanggan untuk menghasilkan keuntungan. 2. Compute Returns of Investment atau hitung pengembalian investasi. Profit Center bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya, sehingga menghitung pengembalian investasi menjadi mudah. 3. Help in effective decision making, membantu pengambilan keputusan yang efektif. Karena menghasilkan pendapatan dan laba, maka lebih mudah untuk membuat keputusan yang efektif. 4. Help in budgetary control atau membantu pengendalian anggaran, menawarkan lebih banyak kendali anggaran ketika biaya aktual dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan. Profit Center dapat memahami perbedaannya. 5. Provide extrinsic motivation atau memberikan motivasi ekstrinsik. Kinerja dihargai secara langsung untuk bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih banyak keuntungan.
Terima kasih kepada Firmansyah. Baiklah, mungkin hanya sekian dari kelompok 7. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.